Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi atau perhitungan dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Rizandria, Anissa Putri, Celia Dwi Anantasya, Maulina Isabel, M. Iqbal Ramadan, Yazid Alzidan, dan saya sendiri Diki Cahaya Pratama. Yang pertama, kode pendekat, ini utara, selatan, timur, barat. Lalu untuk arus lalu lintas, kita dapatkan dari survei sebelumnya. Untuk nilainya, utara 1015, maaf. Untuk selatan 1097, untuk timur 910, untuk baratnya 912. Lalu untuk kapasitas didapatkan dari formulir sebelumnya. Untuk nilainya yang utara 1299, lalu untuk selatan 1513, untuk timurnya 1186, lalu untuk barat 1199. Lalu untuk derajat kejenuhan Q per C, di mana Q-nya itu arus lalu lintas dan C-nya kapasitas. Untuk nilainya utara 0,781, untuk selatan 0,725, untuk timurnya 0,767, untuk barat 0,761. Lalu untuk perhitungan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Anissa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk kolom 5 dan kolom 6. Kolom 5 ini adalah rasio hijau atau GR dengan rumus G per C, di mana G ini adalah waktu hijau dan C adalah waktu siklus. Kedua data waktu hijau dan waktu siklus ini didapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu pada formulir SIK 4. Ya, untuk arah utara dan selatan didapatkan G sebesar 24 detik, dan untuk arah timur dan barat, G-nya sebesar 21 detik. Untuk keseluruhan arah, didapatkan waktu siklus atau C-nya itu sebesar 55 detik. Maka dari itu, perhitungan utara dan selatan didapatkan rasio hijaunya sebesar 0,44, dan untuk arah timur dan barat, rasio hijaunya sebesar 0,38. Selanjutnya melanjutkan perhitungan N1 atau NQ1 menggunakan rumus 34.1 yang terdapat pada MKJI. Berikut rumusnya. NQ1 yaitu adalah sebesar 0,25 dikali C, C di sini adalah C kapasitas, dikali DS min 1 ditambah akar DS atau derajat kejenuhan ini min 1 kuadrat ditambah 8 dikali DS min 0,5 dibagi C kapasitas. Mengapa kita menggunakan rumus yang ini adalah karena DS yang kita gunakan, yang kita dapatkan tadi, itu lebih besar dari 0,5. Hasil perhitungan NQ1 untuk arah utara adalah sebesar 1,3 SMP, arah selatan 0,8 SMP, arah timur 1,1 SMP, dan arah barat juga 1,1 SMP. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Iqbal akan menjelaskan mengenai N2. N2 sendiri di sini menggunakan rumus 35 di MKJI. Untuk rumus dari NQ2 sendiri, itu adalah C kecil atau C waktu siklus dalam detik dikali 1 min GR per 1 min GR kali DS dikali Q per 3600. Untuk GR sendiri di sini adalah merupakan nilai rasio hijau dan DS adalah derajat kejenuhan. Sehingga didapatkan nilai N2 pada utara yakni 13,2 dan pada selatan 13,8, sedangkan pada timur dan barat bernilai 12,2. Selanjutnya, setelah kita menemukan nilai N1 dan N2, kita total nilai N sehingga ketemu satu nilai, yakni nilai NQ. Jadi untuk NQ pada arah utara sebesar 14,5, dalam arah selatan 14,6,
Sedangkan untuk arah timur dan barat sebesar 13,3. Oke, untuk selanjutnya adalah perhitungan NQ-max. NQ-max ini bisa didapatkan dari gambar grafik di bawah ini, atau bisa juga didapatkan melalui rumus ini. Dari NQ total ini dikalikan dengan 1,3139, kemudian ditambah dengan 3,3. Dengan atau kondisi bahwa nilai NQ total ini lebih dari 0, maka bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Kalau kurang dari 0, maka nilainya adalah 0. Nah, untuk nilai NQ max-nya pada arah utara didapatkan 22, untuk selatan juga sama 22, dan untuk nilai pada daerah arah timur itu 20,8, dan untuk arah barat adalah 20,8. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan QL. QL ini didapatkan dari rumus di MKJI, yaitu QL sama dengan NQ max dikali 20 dibagi W masuk atau lebar masuknya ya. Nah, untuk NQ max-nya sudah didapatkan pada tabel kolom 9. Kemudian nilai 22 ini dikalikan dengan nilai luas rata-rata per SMP sebesar 20. Kemudian dibagi dengan lebar masuknya 9 meter. Kemudian didapatkan nilai QL-nya. Nah, ini seperti berikut, sebagai berikut. 22 dikalikan dengan 20 dibagi dengan 9. Maka didapatkan untuk nilai QL pada arah utara itu 50 meter. Kemudian pada arah selatan juga 50 meter, pada arah timur 46 meter, dan pada arah barat adalah 45 meter. Selanjutnya saya akan menjelaskan kolom 11 dan 12, yaitu hasil pendataan dan jumlah data terhenti, yaitu menggunakan NS. Nah, NS didapatkan dengan 0,9 dikali NQ dibagi Q dikali C kali 3600. Ini adalah detik, di mana C adalah waktu siklus dan Q adalah arus lalu lintas, sehingga didapatkan untuk utama yaitu 0,9 dikali 14,5 NQ dibagi Q, kemudian dikali C waktu siklus, dan dikali 3600, sehingga hasilnya adalah 0,842. Begitu juga untuk yang lainnya. Kemudian untuk NSV yaitu didapatkan dengan Q dikali NS, di mana Q adalah waktu siklus, Q adalah arus lalu lintas, dan NS adalah yang di kolom 11 tadi, sehingga didapatkan 0,842 yang sudah kita jumlahkan tadi dikali dengan Q, sehingga didapatkan hasil router ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Celia. Baik, untuk selanjutnya yaitu tabel ke-13 dan 14. Untuk tabel ke-13 yaitu tundaan lalu lintas rata-rata atau DT, dan untuk tabel ke-14 yaitu tundaan geometrik rata-rata atau DG. Untuk DT itu sendiri didapatkan dari rumus DT sama dengan C kali A plus NQ1 kali 3600 per C, di mana DT sama dengan tundaan lalu lintas rata-rata, dan untuk C yaitu waktu siklus yang disesuaikan dengan formulir sebelumnya atau formulir SIK 4,
Dan untuk A itu sendiri didapatkan dari rumus A sama dengan 0,5 kali 1 min GR pangkat 2 per 1 min GR kali GS, di mana GR adalah rasio hijau yang didapatkan dari kolom nomor 5, dan untuk DS merupakan derajat kejenuhan yang didapatkan dari kolom nomor 4. Dan untuk NQ1 merupakan jumlah SMP yang tersisa dari fase hijau sebelumnya yang didapatkan dari kolom 6. Dan untuk yang terakhir yaitu kapasitas dan didapatkan dari kolom 3. Dan untuk hasilnya sendiri, untuk DT dari arah utara yaitu 16,7 detik per SMP, untuk arah selatan yaitu 14,6 detik per SMP, dan untuk arah timur yaitu 18,3 detik per SMP, dan untuk arah barat yaitu 18,2 detik per SMP. Dan untuk selanjutnya yaitu kolom ke-14 merupakan tundaan geometrik rata-rata atau DG, dan didapatkan dengan rumus bagi berikut, yaitu DG sama dengan 1 min PSV dikali PT dikali 6 plus PSV dikali 4, di mana DG sama dengan tundaan geometrik rata-rata untuk pendekat C, PSV sama dengan rasio kendaraan terhenti, dan PT adalah rasio kendaraan berbelok yang didapatkan dari pendekat dari formulir sebelumnya, yaitu formulir SIG 4. Lalu untuk hasilnya sendiri yaitu DG dari arah utara sama dengan 3,5 detik per SMP, dan untuk arah selatan yaitu 3,3 detik per SMP, dan untuk arah timur yaitu 3,56 detik per SMP, dan yang terakhir adalah arah barat sama dengan 3,55 detik per SMP. Baik, selanjutnya saya adalah Reza yang akan melanjutkan, dan saya akan menjelaskan kolom ke-15 dan ke-16. Untuk kolom ke-15, D itu rumusnya DT sama dengan DG didapatkan pada arah utara sebesar 20,2, pada arah selatan 17,9, pada arah timur 21,9, dan pada arah barat 21,8. Kemudian untuk tundaan total, rumusnya D dikali dengan Q, pada arah utara didapatkan angka 20.481, pada arah selatan didapatkan 19.660, pada arah timur didapatkan 19.902, dan pada arah barat 19.845. Kemudian yang ini 6 dikali dengan LTUR semua didapatkan 4.230, dan untuk totalnya adalah jumlah keseluruhan ini didapatkan angka 84.117, dan untuk tundaan simpang rata-rata didapatkan 17,22. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.